Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bertatap muka di rumah kakak, ya kan. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik semua yang sedikiranya telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk datang ke rumah kakak. Untuk hari ini kita melakukan konseling kelompok. Jadi hari ini kita tuh melakukan konseling kelompok, ya kan. Tapi sebelum konseling kelompok ada baiknya kita tuh berdoa dan perkenalan terlebih dahulu. Ya udah, sekarang kita itu langsung berdoa aja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita berdoa tadi semoga konseling kelompok yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi sebelum kita langsung memulai konseling kelompoknya, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena kakak tahu kalian itu udah sama-sama mengenal, tapi akan lebih baik jika lebih mengenal, ya kan. Tapi kakak mau kalian perkenalan dirinya, menyebutkan sikap positif yang ada di dalam diri kalian. Misalnya kakak nih, Fadila Anissa Putri, sikap positif yang ada di dalam diri kakak, sabar. Nanti yang lainnya seperti itu. Nanti dimulai dari sebelah kanan kakak dari nilai ya. Bisa kan? Bisa kak. Kita mulai ya. Perkenalkan, nama kakak Fadila Anissa Putri, sikap positif di dalam diri kakak, sabar. Perkenalkan, nama saya Mila Mayansari, sikap positif dalam diri saya baik. Perkenalkan, nama saya Jinor Lestari, sikap positif dalam diri saya adalah penyayang. Perkenalkan, nama saya Cecilia Sisa Fitri, sikap positif dalam diri saya adalah penyabar. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Agni, sikap positif dari dalam diri saya adalah penyabar. Perkenalkan, nama saya Kristinanti, sikap positif dalam diri saya rajin. Dan memperkenalkan diri semua, ya kan. Mau nggak kita main game dulu sebelum kita melakukan konseling kelompok? Ya udah, gamenya gini ya. Misalnya kakak bilang hidung, kalian pegang hidung, tapi kakak bukan pegang hidung, bisa kan? Kita coba sekali ya. Hidung. Ya, ayo kita mulai ya. Kepala, hidung, telinga, kepala, hidung, bibir, pipi, hidung, bahu, kepala, hidung, kepala, hidung. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi hari ini kita itu melakukan konseling kelompok. Jadi sebelum melakukan konseling kelompok, ada baiknya kakak memberitahu kepada kalian apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu jenis layanan yang ada di dalam dunia konseling. Nah, konseling kelompok ini membahas masalah pribadi yang kalian alami melalui dinamika kelompok dan menyelesaikan atau mengentaskan dan mencari jalan keluarnya di dalam dinamika kelompok tersebut. Jadi konseling kelompok ini memiliki beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Kenapa asas kerahasiaan? Karena konseling kelompok ini bersifat rahasia. Kenapa rahasia? Karena cukup kita aja yang tahu, orang yang lain nggak boleh tahu. Jadi cukup kakak dan kalian berlima yang boleh tahu. Kemudian ada asas kesukarelaan. Kenapa kesukarelaan? Karena kalian datang dan mau mengikuti konseling kelompok ini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari manapun dan dari siapapun. Kemudian ada asas keterbukaan. Kenapa keterbukaan? Karena kalian itu harus terbuka selama konseling kelompok ini, baik itu kalian mengasih pendapat, saran ataupun solusi. Kemudian ada asas kenormatifan. Jadi kakak mau nanti misalnya kita melakukan konseling kelompok, kalian misalnya mau ngasih saran atau pendapat, kalian harus mengajukan tangan terlebih dahulu. Misalnya saya Kiki nih mau ngasih saran, saya kak, gitu angkat tangannya ya, bisa kan? Ya udah, jadi langsung aja ya kan. Kakak mau nanya ke kalian satu persatu masalah apa yang sedang kalian alami dan mau kalian bahas di dalam forum konseling kelompok ini. Dimulai dari Mila.
kecanduan smartphone. Mila kecanduan smartphone. Jihan Insecure, Kak. insecure. Tidak dapat Suci manajemen waktu. tidak dapat memanajemen waktu. Eka Malas belajar, Kak. malas belajar. Kiki Bullying. bullying. Jadi dari kecanduan smartphone, insecure, kemudian apa tadi Suci? Tidak dapat memanajemen waktu, kemudian Eka malas belajar, dan apa tadi Kiki? Bullying. Kalian membahas dari 5 masalah ini, kalian membahas apa? Kecanduan smartphone, masalahnya hilang. Jadi kita bahas hari ini, konseling kelompok hari ini adalah kecanduan smartphone, masalahnya dari Mila ya kan. Jadi kakak mau tanya sama kalian, apa sih pendapat kalian tentang smartphone itu? Ada yang bisa jawab? Jihan Mempermudah alat komunikasi. mempermudah alat komunikasi, kata Jihan. Kemudian ada lagi Saya, Kak. Eka Mengetahui pelajaran. mengetahui pelajaran. Kemudian ada lagi saya Kak. Kiki dulu ya Suci. Kiki Mendapatkan informasi luar. mendapatkan informasi luar, kemudian Suci Mempermudah dapat informasi. mempermudah dapat informasi juga. Kemudian ada lagi Mila. Kak. Mila Mempermudah alat komunikasi jarak jauh. mempermudah alat komunikasi jarak jauh. Nah, yang kalian bilang itu benar semua, bahwasannya smartphone itu perangkat lunak yang bisa dibawa kemana-mana, digenggam ya kan. Bisa kalian ke kamar bisa bawa handphone, ke ruang tamu bisa bawa handphone, ke dapur bisa bawa handphone. Yang di dalamnya itu multidunia. Kenapa? Karena di dalamnya ada internet, ada bisa kita ngambil foto, bisa kita ngambil video ya kan. Dan benar yang kalian bilang itu, smartphone itu mempermudah alat komunikasi. Jika di dalam handphonenya itu ada pulsa, ada SMS, ada internet untuk WhatsApp gitu. Kemudian smartphone itu juga bisa kita mencari informasi. Misalnya kita mencari informasi di Google. Misalnya kalian mau cari apa ya? Misalnya kalian mau nyari pengertian tentang komunikasi. Kalian buka Google, kemudian ketik komunikasi adalah, nah kan keluar semua itu, komunikasi adalah, menurut ini adalah bla 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 ya kan. Nah itu dia mempermudah kita untuk komunikasi, mempermudah kita untuk mencari informasi. Kemudian mempermudah kita alat komunikasi. Kenapa? Di zaman dulu, mungkin kalian belum lahir ya kan. Kalian lahir tahun berapa? 2005. Di zaman dulu, di tahun 80-90-an mungkin masih menggunakan surat. Jadi menggunakan surat itu butuh waktu 3 hari. Itu pun misalnya dari Jihan ke Mila, itu 3 hari, belum lagi dibalas Mila ke Jihan. Tapi sekarang dengan menggunakan internet, menggunakan ada paket datanya, Jihan nanya Mila di mana itu, atau nanya kabar Mila itu dalam 1 detik aja udah bisa nyampe pesannya. Dan ketika si Mila baca dan mau balas pesannya si Jihan, bilang alhamdulillah aku udah ini Jihan. Jadi di tahun 80-an atau 90-an ketika misalnya kita mau berkomunikasi dengan orang lain itu membutuhkan waktu berhari-hari. Misalnya si Mila mau nanya kabar Jihan, itu membutuhkan waktu 3 hari. Di tahun 80-90-an menggunakan surat. Tetapi sekarang dengan menggunakan handphone, smartphone yang ada paket datanya, dalam waktu 1 detik itu juga bisa terkirim pesan si Mila ke Jihan. Misalnya Mila mau nanya, Jihan apa kabar gitu kan, dalam waktu 1 detik udah terkirim. Kemudian ketika si Jihan baca, dalam waktu 1 detik juga si Jihan bisa balas pesan dari si Mila gitu. Jadi kita mempermudah komunikasi menggunakan handphone, mendapatkan informasi, kemudian kita mendapatkan pelajaran dari handphone. Karena kan ada aplikasi kayak Ruang Guru ya kan, yang gurunya itu menjelaskan, kita tinggal melihat, kemudian kita tinggal misalnya kita naik handphone nih, ini Ruang Guru kita buka, misalnya pelajaran matematika. Jadi dia menjelaskan, kita tinggal ambil buku, catatan, sama pulpen, kita coba di kertas yang ada di depan kita sama pelajaran atau pembelajaran yang diberikan oleh guru yang ada di Ruang Guru, kan mendapatkan ilmu kita kan. Jadi itu smartphone. Kemudian kalau smartphone itu biasanya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Jadi kalau aku tanya sama kalian nih, apa sih dampak positif yang kalian rasakan ketika kalian menggunakan smartphone? Ada yang bisa jawab? Saya Kak Kiki. Mengetahui berita. Kemudian ada lagi Jihan, Mempermudah pelajaran. mempermudah pelajaran yang kakak bilang tadi ya kan. Kemudian ada lagi Suci, Mempermudah dapatkan teman.
mempermudah dapat mendapatkan teman. Kemudian ada lagi, Ada Kak, Mila, menghargai waktu. menghargai waktu. Kemudian ada lagi, Kak, Eka, membuat list sampai bangun tidur, kemudian tidur lagi. oh mungkin maksudnya membuat list dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan. Yang kalian berikan solusinya itu benar semua. Kita harus menghargai waktu, harus fokus belajar, membuat list bangun tidur sampai tidur lagi, membuat list dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian tadi cara apa? Manajemen waktu. Kemudian Suci, Kita dapat memanfaatkan waktu. memanfaatkan waktu. Ya jadi kita agar tidak keseringan main handphone atau kecanduan smartphone lagi, itu kita harus manajemen waktu. Membuat list dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kita itu harus buat jam berapa aja sih aku boleh main handphone. Itu di luar jam kita belajar online, kan belajarnya menggunakan handphone. Di luar jam online kita harus mengatur jam berapa aja sih aku main handphone, atau sehari berapa jam sih aku main handphone. Kakak tanya nih, kalian sehari tuh main handphone berapa jam? Sampai baterai habis. Sampai baterai habis. Kalau baterai habis di charger, habis charger penuh main lagi sampai lagi. Sebelumnya kakak tanya nih, kalian main handphone dalam sehari berapa lama? Sampai baterai habis. Habis sampai baterai habis di charger. Habis itu penuh, dimainin lagi. Aktivitas kayak gitu berapa kali dalam sehari? 5 kali. Jadi sebelumnya kakak mau tanya nih, kalian dalam sehari bermain handphone itu berapa jam? Sampai habis baterai. Sampai habis baterai. Habis itu di charger. Habis charger penuh, dimainin lagi. Dalam sehari kalian bisa melakukan aktivitas seperti itu berapa kali? 5 kali. 5 kali ya kan. Dalam menghabiskan 100% menjadi 20% berapa jam? 4 jam. Jadi selama 4 jam itu main handphone aja atau gimana? Main aja. Kerjaan main handphone. Ya jadi itulah kenapa kita harus manajemen waktu, biar waktu yang kita punya itu tidak sia-sia. Karena ketika kalian main handphone, misalnya 2 jam aja nih kalian main handphone, kalian cuma scroll Facebook, scroll Instagram, atau scroll WhatsApp, YouTube, ya kan, chattingan. Itu kan ibaratnya kalau kalian cuma scroll aja, itu kan ibaratnya kalian tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi lebih baik mulai dari sekarang kalian harus bisa memanfaatkan waktu. Misalnya belajar, membantu orang tua. Makanya di awal kakak bilang kalian itu harus membuat list dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalian tahu jam berapa harus bantu orang tua, jam berapa harus belajar, jam berapa harus misalnya kalian bertemu dengan tetangga kalian gitu kan, sekedar hai, sekedar menyapa, biar kalian tidak lupa dengan dunia nyata. Karena kita ini hidup di dunia nyata ya kan, bukan di dunia maya. Karena kan Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan segala yang berkaitan dengan sosial media itu kan dunia maya ya kan, bukan dunia nyata. Karena kita hidup di dunia nyata. Jadi untuk Mila sendiri nih, apa sih yang Mila rasakan ketika Mila melakukan konseling kelompok ini? Karena kan ini masalah Mila membahas tentang konseling kelompok. Dengan konseling kelompok ini, saya mendapatkan informasi tentang kecanduan smartphone. Agar tidak kecanduan lagi, saya harus rajin belajar dan saya harus fokus untuk mencapai cita-cita. Ya, jadi kata Mila itu dengan konseling kelompok Mila, yaitu jadi kata Mila, Mila ketika mendapatkan konseling kelompok ini dia bisa tahu tentang kecanduan smartphone dan mau lebih menghargai waktu ya kan. Bagus Mila. Jadi kalian bisa nggak seperti Mila mulai dari sekarang lebih menghargai waktu kalian? Bisa kan? Bisa nggak kalian mulai dari sekarang memanfaatkan waktu kalian untuk belajar dan membantu orang tua? Bisa nggak dari sekarang kalian membuat list dari bangun tidur sampai tidur lagi? Bisa. Kan? Kalian belajar online dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai jam 10. Dari jam 8 sampai jam 10 kalian belajar online. Berarti dari kalian bangun tidur sampai jam 8 kalian bisa membantu orang tua terlebih dahulu ya kan. Jam 8 sampai jam 10 kalian bisa belajar online. Habis itu boleh lah kalian main handphone dari jam 10 sampai jam 11 ya kan. Kemudian sholat, makan, tidur siang, sorenya membantu orang tua. Baru tuh malamnya kalian belajar. Baru siap belajar boleh main handphone kayak gitu. Jadi waktu yang kalian punya
itu bermanfaat, tidak dihabiskan untuk bermain handphone saja. Jadi sebelum kakak akhiri konseling kelompok hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kakak mau tanya nih, apa sih kesan-pesan kalian ketika kalian melakukan konseling kelompok ini? Jihan? Dengan melakukan konseling kelompok ini, saya mendapatkan berita dan informasi tentang kejadian handphone. Dan kalau ada kesempatan lagi, saya ingin melakukan konseling kelompok lagi. Ya, kata Jihan dapat informasi ya kan dengan konseling kelompok ini mengenai pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai masalah nilai yang kecanduan smartphone. Dan kalau ada kesempatan lagi mau melakukan konseling kelompok lagi. Kemudian ada lagi Saya Kiki. Dengan konseling kelompok ini, saya dapat mengetahui baik buruknya menggunakan handphone secara berlebihan dan dapat mempelajari menggunakan handphone sebaik-baiknya. Ya, jadi benar kata Kiki. Terima kasih juga untuk kesan-kesan kalian ya kan, Kiki dan Jihan. Ada lagi? Ya, kata Kiki tadi kan dengan konseling kelompok ini kita membahas tentang baik buruknya menggunakan smartphone yang berlebihan. Gitu. Jadi ada lagi yang mau masuk kesan-kesan? Nggak ada kak? Nggak ada ya kan? Mungkin Jihan dan Kiki saja yang mewakilkan memberikan kesan-kesan. Ya, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai kecanduan smartphone. Kakak berharap kalian lebih menghargai waktu kalian, biar cita-cita kalian terwujud, karena kalian masih SMP ya kan, masih panjang perjalanan. Jadi kalau waktu kalian dalam satu hari 24 jam hanya untuk bermain handphone, kan kalian nggak mendapatkan informasi apa-apa, nggak mendapatkan ilmu baru gitu. Boleh bermain handphone, tapi harus yang bermanfaat, misalnya belajar menggunakan handphone, mendapatkan informasi menggunakan handphone. Boleh sesekali handphone itu menjadi sarana hiburan, tapi bukan menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas kalian bermain handphone, tapi untuk belajar dan mendapatkan informasi. Ya, mungkin itu saja. Semoga kalian semakin bijak menggunakan handphone. Kalian yang bermain handphone, kalian yang harus mengatur waktu kalian bermain handphone. Mungkin itu saja konseling kelompok yang kita lakukan hari ini. Semoga kita sehat selalu, biar kita bisa melakukan konseling kelompok lagi, atau kita bisa dapat bertemu kembali. Amin. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.